secara taktik pasukan IDF itu nggak mungkin disergap dari belakang. Belum lagi dengan menggunakan robot, dengan menggunakan anjing pelacak, dengan menggunakan sponge bomb, ya macam-macam taktik lah yang digunakan oleh Israel sekarang untuk ini ya, untuk mengatasi perang lewat terowongan dan lewat bawah tanah ini. Dan saya lihat perkembangan hari ini beberapa terowongan yang mungkin terlalu berbahaya untuk dicek sudah mulai dimasukkan air laut, Pak Paul, gitu. Tujuannya ya kalau ada orang yang di bawah ya bisa dipaksa untuk keluar, dan kalau ada persediaan amunisi siu itu bisa dibuat tidak lagi bisa berfungsi gitu. Jadi benteng terakhir peradaban dunia ini ada pada Israel. Begitu Israel hancur dan kalah, Yerusalem diambil alih oleh teroris ini, seluruh peradaban manusia, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, kan juga ikut hancur, Pak Paul. Jadi, selamat malam, Shalom, Pastor Paul. Jelas suaranya? Ya. Jelas. Jadi, ya, saya sih kembali ke ini, Pak Paul, ke topik yang Pak Paul hari ini tentang apa? Tentang perang, ya, perang Israel versus Hamas, terutama tentang pasukan wanita IDF ini. Jadi selama gencatan, saya ini pengamatan dari berbagai ini ya Pak ya, media informasi yang mengandung ini ya, militer ya, saya lebih suka mengamati itu ya. Jadi yang saya perhatikan selama 9 hari masa gencatan ini, sebetulnya perang itu tidak berhenti Pak Paul. Jadi kita lihat medan tempur itu beralih ke Israel Utara, lawan Hezbollah, kemudian juga di beberapa daerah titik di Suriah dan di Irak, ya. Kemudian juga di selatan dengan nih kelompok perlawanan Houthi itu yang selama ini juga menjadi darah peduri dalam daging bagi pemerintah Saudi Arabia. Jadi sebetulnya kalau dilihat yang paling berat itu tantangan itu sebenarnya dari Lebanon, Pak Paul, Hezbollah gitu. Tetapi yang dilakukan selama masa gencatan senjata 9 hari ini, Iran berusaha mengirim segala macam persenjataan, rudal jarak pendek maupun jarak menengah, kemudian drone, itu melewati laut, melewati daratan, dan melewati udara. Jadi selama dalam 9 hari ini, saya lihat bandara yang di Suriah, itu yang di Damaskus sama yang di utara, itu kembali diserang oleh Israel untuk menghambat pengiriman rudal, pengiriman persenjataan dari Iran. Kemudian juga dari darat itu beberapa titik daerah Irak dan Suriah, beberapa gudang senjata milik pasukan paramiliter yang sebenarnya ini adalah proksi daripada Iran, itu dihancurkan oleh operasi gabungan Israel dan Amerika Serikat, pesawat-pesawat dari kapal induknya yang dua gugus tugas yang di Laut Tengah itu. Kemudian juga di Laut Merah itu kan jalur perdagangan. Gerilyawan Houthi itu berusaha menyandera kapal-kapal dagang yang lewat. Jadi sekarang sudah banyak kapal-kapal militer asing patroli di sana untuk menjaga supaya kapal dagang ini tidak dibajak oleh teroris Houthi ini, gitu ya. Sudah tidak dibajak. Beberapa kali pengiriman rudal jarak jauh dari Houthi untuk menyerang Israel itu digagalkan oleh gugus tugas ini ya, kapal tempur Amerika yang ada di Laut Merah. Jadi sebenarnya selama 9 hari ini pertempuran yang sesungguhnya itu sebetulnya lebih seru Pak Paul, karena itu kan lagi adanya kan di medan terbuka, darat, di udara maupun di laut. Nah, jadi dalam 9 hari ini sepertinya Hamas tidak dapat pasokan senjata yang cukup, ya, karena pengiriman Iran yang biasanya lewat Laut Merah, kemudian lewat Somalia,
kemudian dibawa naik kendaraan dari Mesir lewat Rafah, kemudian masuk ke Gaza, itu juga berkurang banyak, bahkan hampir terhenti gitu Pak Paul. Jadi sebenarnya penyeludupan senjata dari Rafah terus ada gitu. Nggak tahu apakah pemerintah Mesir itu tahu atau tidak, atau pura-pura tidak tahu, atau mereka mengirimkannya lewat terowongan bawah tanah. Ya itu hanya mereka yang tahu ya. Tetapi dalam 9 hari gencatan senjata yang sebetulnya diharapkan oleh Hamas ini, mereka dan Hamas, Hezbollah dan Houthi ini, mereka akan mendapatkan pengiriman persenjataan dari Iran, itu tidak tercapai Pak Paul. Jadi mereka ini sekarang dalam keadaan kekurangan persenjataan. Itu yang terjadi. Nah, kemudian saya memang masih belum dapat informasi. Mungkin Pak Paul mungkin dapat informasi. Apakah sandera yang tersisa masih hidup, Pak Paul? Yang 50 katanya sudah mati tuh, Pak. Termasuk yang 4 tahun itu sekeluarga mati itu ya. 3 orang itu ya. Ya. Yang kan Hamas sudah ngaku 50 orang mati karena bomnya Israel, ngakunya begitu kan. Walaupun sebenarnya ya mereka sendiri, mereka nyandra, mereka bertanggung jawab. Ya, dalam pertempuran siapa yang menawan, bahkan pasukan musuh kalau ditawan pun mati di tawanan kita ya ini Pak Paul bertanggung jawab itu. Jawab. Disidik secara internasional kalau mengikuti hukum Jenewa ya, gitu. Jadi mungkin saja Hamas menggagalkan gencatan senjata dengan menyerang dengan mengirimkan roket, karena dia sudah nggak punya lagi ini Pak Paul, sandera yang harus ditukar gitu. Bisa jadi, kita nggak tahu ya yang bagaimana. Itu kemungkinan seperti itu. Atau ya memang ya sudah mati seperti yang Pak Paul bilang. Kemungkinan terburuknya seperti itu, walaupun kita nggak mengharapkan mereka mati ya Pak Paul ya, tapi bisa jadi seperti itu. Nah, saya perhatikan juga perang ini kan 2 medan tempur Pak. Pertama secara militer, Israel berhadapan di 5 front, Gaza, Lebanon, di tepi barat juga banyak ya yang ditangkapin dan digagalkan operasi terornya Hamas ini lewat tepi barat. Kemudian juga Houthi, ada 5 front yang mereka harus hadapi. Belum lagi dari ini dataran tinggi Golan. Jadi ada 5 front sebenarnya yang dihadapi oleh Israel sekarang ini. Nah, kita nggak tahu nanti, sepertinya kalau Hamas, kalau saya lihat sih Pak Paul, tidak akan lama lagi pertempurannya. Ya, taktik pertempuran terowongan ini sudah gampang dibaca Pak. Justru terowongan yang tadinya dianggap Hamas itu sebagai unggulan secara taktik dalam militer, itu sekarang malah menjadi kelemahan. Karena ya Israel menemukan taktik baru juga ketika dia masuk ke wilayah Hamas yang banyak terowongan, dia tidak akan maju secepatnya. Mereka maju perlahan-lahan Pak Paul, perlahan-lahan periksa dengan tim bulldozernya, mereka tutup terowongan yang ketemu sesudah pasukan dia melewati. Jadi secara taktik pasukan IDF itu nggak mungkin disergap dari belakang. Belum lagi dengan menggunakan robot, dengan menggunakan anjing pelacak, dengan menggunakan sponge bomb, ya macam-macam taktik lah yang digunakan oleh Israel sekarang untuk ini ya, untuk mengatasi perang lewat terowongan dan lewat bawah tanah ini. Dan saya lihat perkembangan hari ini, beberapa terowongan yang mungkin terlalu berbahaya untuk dicek, sudah mulai dimasukkan air laut Pak Paul gitu. Tujuannya ya kalau ada orang yang di bawah ya bisa dipaksa untuk keluar, dan kalau ada persediaan amunisi siu itu bisa dibuat tidak lagi bisa berfungsi gitu. Jadi di luar dugaan Hamas, tadinya dia pikir dengan serangan 7 Oktober, kemudian Israel membalas, banyak korban rakyat sipil, Israel akan mendapat tekanan dari dunia internasional. Itu tadinya pikiran mereka. Kemudian semua negara akan mengutuki Israel dan menghukum Israel, sehingga Israel harus memberikan konsesi banyak kepada mereka, menyerahkan wilayah-wilayah seperti katakanlah tepi barat diserahkan kepada Hamas gitu ya, atau misalnya jalur Gaza juga harus diserahkan kepada Hamas dengan berbagai tuntutan mereka soal listrik, soal apa namanya ya, fasilitas umum dan lain-lainnya. Kemudian juga tuntutan terhadap kota Yerusalem. Seperti yang kita pernah bahas beberapa hari yang lalu, Pak Paul. Benteng terakhir peradaban dunia ini ada pada Israel.
begitu Israel hancur dan kalah, Yerusalem diambil alih oleh teroris ini, seluruh peradaban manusia, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, kan juga ikut hancur, Pak Paul. Jadi, hanya Israel yang bisa menghadapi budaya kekerasan abad ke-6 ini, Pak Paul. Hanya ajarannya mereka, ajarannya Yudaisme ini yang bisa dan berani gitu ya. Kalau yang lain, dengan kekristenan saya nggak yakin juga Pak Paul bisa bertahan gitu. Nah, jadi mengenai wanita Israel, ini menarik Pak Paul. Saya juga kaget juga melihat bahwa terakhir ini para wanita di Israel itu ikut bertempur di garis depan. Artinya mereka menjadi prajurit infanteri juga di ini, di lini pertama atau lini kedua Pak Paul dalam militer. Mungkin Pak Santiamer lebih tahulah taktik tempur itu ya, dasar-dasarnya itu kan. Jadi yang kita lihat, yang saya tahu selama ini, banyakkan wanita-wanita Israel itu bekerja di bidang elektronik, electronic warfare. Jadi perang elektronik mereka bekerja. Kemudian mereka juga kontrol drone dan ini. Drone itu ada dua, drone pemusnah dan drone pengamat. Itu biasanya para wanita Pak yang bekerja di situ. Di ini. Kemudian ground handling untuk pesawat tempur dan fasilitas militer itu juga para wanita. Nah, baru saya lihat tadi fotonya Pak Paul, kebetulan saya tadi masih di jalan, tapi saya ngikutin live-nya Pak Paul ini. Saya perhatikan justru Merkava itu diawaki oleh para wanita semua gitu, termasuk kemudi, kemudian juga juru tembak meriam, slodernya, kemudian komandannya juga wanita. Itu artinya apa? Ya, para wanita Israel ini sudah bertempur di lini pertama gitu. Luar biasa Pak Paul. Sangat mengherankan, belum ada militer di dunia itu yang mempekerjakan wanitanya itu seberani itu di medan tempur gitu. Jadi kita tahu kan penduduk Israel ini kan terbatas. Kalau hanya mengandalkan kepada pria, khawatirkan dalam satu perang besar, terutama kalau misalkan sampai nuklir digunakan, penduduk kan akan berkurang. Tidak mungkin hanya mengharapkan pria untuk turun ke medan tempur. Pengalaman Israel yang selama ini selalu mendapat serangan di negara-negara tetangganya, ya untung sekarang udah berdamai ya, hanya tinggal beberapa negara. Itu membuat mereka itu akhirnya termiliterisasi Pak Paul, baik pria maupun wanita. Jadi di sana itu wajib militer itu yang mengharuskan ya wanita juga bisa menggunakan alutsista yang canggih gitu ya. Bahkan mereka juga latih juga menjadi pilot pesawat tempur gitu ya. Bukan hanya prajurit yang ini ya, yang ada di lini kedua atau lini ketiga dalam pertempuran gitu. Mau tidak mau hanya itu pilihannya Pak Paul, supaya Israel tetap bisa bertahan, tetap bisa eksis dunia ini dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa-bangsa. Kira-kira begitu Pak Paul. Terima kasih. Luar biasa.